Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Fuckboy Motovlog. Dan kebiasaan untuk kita semua, jangan lupa untuk selalu berdoa supaya diberikan kekuatan, karena nggak semua kenyataan sesuai dengan harapan. Jadi di video kali ini gua mau review dan test ride all new Vario 125 CBS ISS tahun 2021. Ini sama aja sih modelnya. Nah sebenarnya ini gue mau berangkat kerja guys. Sekalian aja gue ngonten karena gue belum ngonten video ini. Daripada ketunda-tunda ya udah sekalian aja gue berangkat kerja ya kan. Sorry kalau misalnya agak noise, soalnya gue pakai dark visor dan gak gue tutup. Malam-malam ya kali anjay. Nah yang pertama ini gue mau bahas secara desain dulu lah. Jadi secara desain gue cuma mau komentarin dikit aja. Ini dari sisi positif guys. Nah yang gue suka dari Vario yang sekarang itu dari tombol-tombolnya guys. Jadi ini tombolnya udah kayak motor CB, CBR gitu ya. Terpisah gitu dari, pokoknya dari area dashboard itu terpisah. Jadi enak buat dipencet-pencet gitu. Nggak kelebaran kalau misal kayak di Vario yang lama-lama yang nyatu gitu kan, kayak Beat gitu kan nyatu. Itu kan harus lebar dulu gitu jempol kita gitu kan. Kalau di sini ya enak aja buat dipencet, meskipun gak ada tombol dim, mau ngedim cepet juga enak tuh. Nah terus dari sisi desain yang kedua yang gua kurang suka itu dari begelnya guys, begel apa behel itulah, begel belakang yang buat ngangkat-ngangkat motor itu yang gue kurang suka karena nggak ada karetnya aja sih. Jadi kalau misal kita ngangkat motor tuh tangan jadi sakit gitu loh, nggak kayak Beat kan enak tuh ada karetnya. Nah terus yang kedua gue bahas dari riding position aja. Nah yang mau gue komentarin dari riding positionnya ini, yang pertama stangnya itu rendah, lebih rendah dari Beat sama Scoopy. Jadi pandangan ke depan itu luas guys. Nah cuma yang gue kurang suka karena stangnya ini rendah, jadi kadang bikin pegel juga. Gue yang tingginya 163 cm, tangan gue otomatis kan pendek ya, nggak panjang gitu. Itu aja pegel guys, tangan kanan gue tuh pegel. Kalau riding udah 20-30 menit itu udah pegel gitu. Malah udah kayak kesemutan mati rasa gitu. Padahal kalau misalnya gue riding pakai motor yang nunduk ya, kayak CB gue kan stangnya udah gue ganti jadi nunduk. Terus gue nyobain R15 dan yang lain-lain motor yang nunduk-nunduk, itu tangan gue nggak pegel. Tapi gue naik Vario malah justru tangan kanan gue jadi pegel kesemutan. Nggak tahu kenapa ya, mungkin di yang lain kayak gitu apa enggak gue nggak tahu. Terus nomor 3 yang mau gue bahas itu dari soal mesin. Jadi mesin 125 ini kalau nggak salah tuh mirip kayak Vario yang sebelumnya, yang belum ada lampu alisnya gitu. Cuma di mesin yang ini tuh tarikannya lebih instan gitu sih kata gue. Kalau gue nyobain Vario yang lama ya, itu kalau narik gas itu kayak masih ada jeda dulu baru motornya ngacir. Kalau di Vario gue alhamdulillah enggak sih. Kemarin gue pertama beli motor ini ya kan di rumah di Purwokerto, itu kan nggak ada Pertamax turbo, nggak ada Pertamax turbo tuh ada jauh. Jadi bokap gue ngisinya Pertamax, which is ini kan kompresinya 11,0 banding 1, minimal oktan 95 ya. Nah pas pakai Pertamax ini emang ada ngelaknya sedikit, jadi tarik gas tuh nggak langsung ngacir, tapi dikit banget. Orang biasa nggak kerasa sih, tapi gue kerasa. Terus pas gue isi selfie power langsung aja ngacir gitu loh, jadi enak banget. Dan kemarin gue nyoret ke BIC, ke PWK sama tim Koplak, mereka yang pada pakai 15 gitu ya, gue masih bisa nututin lah, nggak ketinggalan jauh-jauh amat gitu. Jadi masih enak guys. Yang penting lu pilih bensin tuh yang sesuai gitu sama kompresi mesin lu gitu, jadi tarikannya juga tetap kejaga gitu. Terus yang ketiga gue masalah pencahayaan aja, pencahayaan. Masalah lampu depan itu kan, lampu depan Vario ini nggak seterang Vario 150, tapi nggak beda jauh banget sih, beda dikit doang. Dan menurut gue motor Honda yang lampunya paling terang itu CB150 sih kata gue.
CBR aja nggak seterang CB. Kalau CB tuh lebih fokus, terang gitu lah, pokoknya enak. Paling enak kata gue CB. ADV gue belum tahu, soalnya belum pernah nyobain. Nah, masalah lampu yang speedometer ini, kalau malam tuh enak nggak silo. Beda kayak yang nggak negatif display kan silo ya. Nah, kalau siang hari lumayan kelihatan sih, masih enak dilihat. Nggak perlu, ibaratnya nggak perlu fokus lah, sekilas lihat doang aja. Pas siang-siang panas-panas gitu ya masih kelihatan. Cuma yang gua kurang suka ini nggak ada RPM-nya, jadi malah adanya konsumsi bensin kilometer per liter yang which is nggak terlalu guna karena udah ada konsumsi bensin yang lain. Maksudnya udah ada konsumsi bensinnya gitu. Oke cuy, jadi semalam karena gue udah sampai di kerjaan, jadi gue stop videonya dan gue sekarang baru balik gawe. Ya lumayan lembur setengah jam. Jadi gue sekarang lanjut pembahasan gue. Sekarang gue mau bahas dari kaki-kaki dah, dari motor Vario 125 ini. Kalau masalah shock ya, suspensi gitu depan belakang menurut gue oke sih. Jadi shock depannya tuh ya nggak seempuk kayak Beat gitu. Cuma ini tuh pokoknya stabil lah shock depannya. Shock belakangnya juga lumayan lah. Pokoknya yang gue bilang dari shock belakang ini tuh, shocknya tuh sebenarnya empuk tapi kaku gitu, bukan keras tapi kaku. Jadi membalnya itu kaku, cuma dia empuk loh, sebenarnya empuk. Jadi buat jalan yang kurang rata itu juga lumayan enak, tapi tetap stabil gitu. Kalau kayak Beat Scoopy kan dia membal banget gitu. Apanya Vario ini lumayan lah, pokoknya enak. Terus kalau bahas pengereman ya nggak ada yang spesial dari motor ini, ya cuma CBS doang, kombi brake. Dan gue nggak suka sama kombi brake yang gue, jadi setelan kombi brake yang di motor gue pas gue baru beli tuh di setel 50%. Jadi tingkat gigit rem depannya itu 50% dari CBS nya gitu. Nah, which is ketika gue lagi jalan kenceng emang kebantu ngeremnya tuh jadi enteng gitu loh, kayak berasa pakem gitu. Padahal kalau lagi dipakai di jalan pelan gitu ya, mau ngerem belakang doang itu jadinya kayak kebanyakan ngerem depan jadinya gitu, nggak enak. Nah akhirnya gue setel lagi tuh rem CBS gue, pokoknya gue setel paling mentok paling jauh dah, biar rem depannya tuh nggak gigit-gigit banget gitu. Jadi ya udah enakan lah nih, remnya kayak rem biasa jadinya, anjay. Nah, gue lebih enak pakai rem manual karena apa ya, gue lebih enak pakai rem manual, soalnya CBS tuh buat mama yang baru naik motor sekalinya pakai CBS jatuh, kepleset guys, anjrot, polisi tidur nih. Pokoknya enak banget, dia empuk, stabil gitu loh, nggak jerutan-jerutan kayak gitu, nggak kayak berasa naik ayunan. Aduh. Ayo guys, kita OTW balik. Dan poin selanjutnya yang mau gue bahas itu masalah ban ya. Ban ini kan pakai IRC, jadi ya lumayan licin dah, bannya licin. Di jalan kering pun ya licin. Gua cornering kemarin ya nggak enak sih. Pasti pantatnya ngebuang mulu. Dan ketika gua cornering jalan yang lumayan kasar gitu, aspal yang lumayan kasar, nyampe kemarin standar gua gasruk, itu nggak terlalu licin. Tapi kalau aspal yang bagus, cor-coran yang bagus tuh pasti udah ngebuang dah pantatnya, udah nggak enak. Mungkin gitu aja sih pembahasan video gua. Apalagi yang mau dibahas, lu komen aja ntar, yang kurang gitu di komen aja, ntar gua bales insyaallah. Oke, thank you buat semuanya nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel gue supaya gue lebih semangat bikin video. And bye bye.